Ya, ibu-ibu, ummahat, kita mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Al-ummahat jamaah majelis ta'lim rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita berkenaan dengan kitab fikih wanita yang disusun oleh Syekh Kamil Muhammad Waidah hafizahullah taala, di mana kita memasuki bab bejana, yaitu halaman 32. Pengarang hafizahullah taala mengatakan setiap bejana yang suci boleh digunakan, termasuk barang-barang berharga seperti mutiara dan lain-lainnya yang semisal. Ini menunjukkan bahwa hukum asal dari sesuatu itu adalah halal atau mubah. Jadi tidak boleh kita kemudian mengatakan ini tidak boleh, ini boleh, kecuali ada dalil yang kuat dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau tidak ada dalil yang mengharamkan atau melarang sesuatu yang berkaitan dengan masalah duniawi, maka kembali kepada hukum asalnya, yaitu mubah ataupun halal ataupun boleh. Termasuk barang-barang yang berharga seperti mutiara dan lain-lainnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa semua bentuk bejana yang suci dapat digunakan. Yang penting suci, tidak mengandung najis, semua boleh digunakan. Baik yang termasuk barang berharga seperti yang terbuat dari kristal, aluminium, zamrud, maupun bejana-bejana yang bukan termasuk barang berharga seperti bejana yang terbuat dari kayu, tembikar, batu, kuningan, besi, dan sebagainya. Jadi bolehnya menggunakan bejana, halalnya menggunakan bejana itu berlaku untuk setiap bejana, baik yang terbuat dari benda yang berharga maupun yang tidak berharga atau dikatakan benda yang biasa. Tapi kemudian pengarang mengatakan, tetapi seperti diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwasanya dimakruhkan berwudu dengan menggunakan bejana dari kuningan, tembaga, timah, dan yang semisalnya. Jadi ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa hukumnya makruh, artinya tidak sampai pada haram, berwudu dengan menggunakan bejana yang khusus terbuat dari kuningan, tembaga, timah, dan semisalnya. Apa dasar memakruhkan bejana yang terbuat dari benda-benda seperti ini? Kata Ibnu Umar, yang demikian itu disebabkan bahwa di dalam bejana itu air bisa mengalami perubahan. Jadi air yang dimasukkan dalam bejana yang terbuat dari kuningan, tembaga, timah, dan semisalnya itu dapat mengalami perubahan jika dimasukkan atau disimpan dalam bejana itu untuk waktu yang lama. Pernah juga diriwayatkan dari beliau bahwa para malaikat membenci bebauan yang muncul atau yang keluar dari tembaga. Tapi sekali lagi, karena ini tidak ada dalil yang kuat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah asar dari Ibnu Umar, berarti ijtihad dari beliau pribadi, tidak ada asar, tidak ada dalil yang kuat, maka kembali kepada keumuman bahwa menggunakan bejana untuk wudu ya ataupun untuk yang lain yang terbuat dari kuningan
tembaga, timah dan semisalnya itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Jadi tadi hanya ijtihad dari Ibnu Umar. Jadi bukan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, bejana yang berharga karena keindahan mutiaranya adalah haram untuk dipergunakan makan minum. Karena di dalamnya terdapat unsur berlebih-lebihan, sombong dan dapat menyakiti hati orang-orang miskin. Juga karena pengharaman bejana emas dan perak merupakan peringatan bagi bejana-bejana yang lain yang lebih indah dan berharga dari keduanya. Tadi kan dikatakan bahwasanya boleh menggunakan bejana yang terbuat dari barang-barang berharga sekalipun, seperti kristal, zamrud, dan yang lain-lainnya. Tapi Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, bejana yang terbuat dari benda yang berharga itu tidak boleh atau diharamkan dipakai untuk makan dan minum. Kenapa? Karena di situ ada unsur berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan. Masa makan aja pakai piring yang terbuat dari emas misalnya. Masa sendoknya terbuat dari emas. Atau masa terbuat dari terbuat dari mutiara, zamrud, ya kan? Berlebih-lebihan. Demikian juga menunjukkan kesombongan. Dan juga dapat menyakiti hati orang-orang miskin. Jadi ketika orang-orang miskin buru-buru makan pakai piring yang terbuat dari mutiara misalnya, atau yang terbuat dari benda yang mahal, mau makan aja susah. Nah, itu kan dapat menyakiti hati orang-orang miskin. Jadi karena dasar itulah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala melarang makan dan minum menggunakan bejana yang terbuat dari semua benda yang berharga atau semua benda-benda yang mewah, mutiara, kristal dan sebagainya. Jadi tidak boleh. Beliau juga mengatakan bahwa pengharaman bejana emas dan perak yang ada di dalam hadis itu menunjukkan bahwa bejana yang lebih mahal dari emas dan perak itu lebih diharamkan. Nah, jadi beliau mengatakan kalau bejana, wadah, panci, gelas, piring yang terbuat dari emas dan perak saja diharamkan, apalagi yang lebih mahal. Apalagi yang lebih mahal. Walaupun di sana ada sebagian ulama, sekali lagi di sana ada sebagian ulama yang berpendapat jika terbuat dari bukan emas dan perak, walaupun itu mahal sekalipun, maka tidak dilarang. Kenapa? Karena hadisnya hanya berkaitan dengan yang terbuat dari emas dan perak. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang pertama, bejana yang terbuat dari emas dan perak. Yang dimaksudkan bejana ini apa? Ya, piring, gelas, garpu, sendok, semuanya yang dipakai untuk makan minum, dipakai untuk wadah, panci, mangkok dan sebagainya. Itu yang terbuat dari emas dan perak. Hendaklah wanita muslimah mengetahui bahwa penggunaan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk bersuci atau untuk hal-hal yang lain sama sekali tidak diperbolehkan. Nah, jadi menurut pendapat pengarang kitab ini bahwa menggunakan wadah bejana yang terbuat dari emas dan perak dilarang sebagaimana untuk makan minum, juga untuk bersuci dan untuk penggunaan yang lain. Juga untuk penggunaan yang lain. Misalnya penggunaan yang lain itu untuk misalnya payung, untuk penggunaan gagang pintu dan sebagainya, meja, kursi.
Jadi pengarang kitab ini berpendapat bahwa setiap benda yang terbuat dari emas dan perak dilarang untuk digunakan untuk bersuci, wudu, mandi, dan juga untuk penggunaan yang lain. Semuanya dilarang. Apa dasar beliau? Beliau mendasarinya dengan hadis yang diriwayatkan dari la tasrabu fi aniyati dzahabi wal fiddah wala ta'kulu fi sihafiha wala ta'kulu fi sihafihima, ini harusnya fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. La tasrabu, jangan kalian minum, fi aniyati dzahabi wal fiddah, dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima, dan janganlah kalian makan dengan menggunakan piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya, karena sesungguhnya itu diperuntukkan untuk orang-orang kafir di dunia, walakum fil akhirah, dan untuk kalian di akhirat. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini dengan jelas melarang makan minum dengan wadah-wadah bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Dan larangan itu aslinya adalah pengharaman. Jadi bukan hanya makruh, tapi diharamkan. Diharamkan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum. Juga hadis ini menjelaskan alasannya, karena sesungguhnya emas dan perak itu diperuntukkan bagi mereka orang-orang kafir di dunia. Artinya diperuntukkan untuk mereka makan di dunia dan bagi kalian di akhirat. Di akhirat, di dalam surga, orang beriman mendapatkan, tapi orang-orang kafir tidak mendapatkan. Tapi apakah ini maksudnya bahwa bejana emas dan perak itu halal bagi orang kafir di dunia? Sebagian mengatakan ya tidak begitu juga dihalalkan, aslinya juga haram, cuma mereka melanggar larangan Allah. Karena sebenarnya setiap aturan yang berlaku untuk orang Islam juga berlaku untuk mereka. Kemudian hadis ini tidak membedakan ya Bu, apakah emas dan perak itu adalah sepuhan atau asli atau campuran, bagaimana. Yang penting ada unsur emas dan peraknya dilarang. Ya, baik emas dan peraknya itu hanya lapisan luarnya seperti disepul, dicat, dilapisin dengan emas dan perak, atau memang dia aslinya terbuat dari emas dan perak. Tapi kalau dia emas dan perak yang enggak asli bagaimana? Ya enggak ada masalah. Walaupun mungkin orang nyebutnya emas dan perak, tapi kalau itu tidak asli tidak mengapa. Ya, tidak asli tidak mengapa. Kemudian hadis ini tadi kan menunjukkan diharamkannya makan minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Bagaimana kalau digunakan untuk benda yang lain? Nah, sebenarnya ada perbedaan ulama ya Bu. Ada yang sebagian mengatakan untuk penggunaan yang lain seperti wudu, mandi, gagang pintu, kursi, meja, maka sebagian mengatakan nggak ada masalah dipakai, karena yang dilarang itu hanya untuk makan dan minum saja dalam hadis ini. Jadi kalau kaitannya dengan bersuci, wudu, nggak ada masalah. Tapi sebagian mengatakan begini Bu, sebenarnya pelarangan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak itu menunjukkan karena itu ada unsur berlebih-lebihan, unsur kesombongan. Ya, jadi kalau untuk makan dan minum juga dilarang, maka pengguna untuk payung, kursi, meja juga dilarang. Sebagaimana tadi dikatakan itu pendapat Imam
Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi pelarangannya bukan hanya untuk makan minum aja, tapi juga untuk keperluan yang lain. Karena sama-sama ada mengandung unsur berlebih-lebihan dan kesombongan. Ya tentu tidak termasuk ya Bu, untuk perempuan apabila menggunakannya untuk perhiasan beda. Karena perhiasan terbuat dari emas dan perak untuk wanita boleh. Adapun untuk laki-laki dilarang, kecuali hanya cincin yang terbuat dari perak. Kita tidak bilang bahwa boleh menggunakan perhiasan untuk laki-laki yang penting perak, enggak. Nanti kalau begitu boleh dong gelang, kemudian kalung, kemudian anting, enggak boleh. Kalau laki-laki hanya cincin yang terbuat dari perak saja yang boleh. Adapun perhiasan yang lain enggak boleh. Walaupun mungkin terbuat dari besi biasa, logam biasa, karena yang namanya perhiasan seperti tadi itu sebenarnya khusus untuk para wanita. Jadi untuk perhiasan boleh wanita, ya, untuk perhiasan dibolehkan emas dan perak. Yang tidak boleh penggunaan selain itu menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi apapun tidak boleh. Untuk makan minum nggak boleh, untuk wudhu nggak boleh, gagang pintu, kasur, meja, kursi nggak boleh. Jadi tidak hanya terbatas pelarangan itu untuk makan dan minum saja, tapi juga yang lain. Terus kalau di sini disebutkan dilarang menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak untuk makan minum. Bagaimana kalau yang terbuat dari selain emas dan perak tapi dia lebih mahal, lebih berharga dari emas dan perak? Di situ ada juga khilaf ulama. Sebagian mengatakan tidak mengapa. Ya, tidak mengapa seperti yang dikatakan tadi kan, bahwa pengarang kitab di awal mengatakan tidak mengapa menggunakan bejana yang terbuat dari zamrud dan sebagainya, kristal kemudian dan sebagainya yang mahal-mahal. Yang dilarang hanya emas dan perak. Tapi sebagian ulama seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa pelarangan tidak hanya terbatas pada emas dan perak saja, tapi juga ditujukan pada benda-benda yang lebih mahal atau senilai dengan emas dan perak. Makanya tadi dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah, bejana yang berharga karena keindahannya, mutiaranya adalah haram untuk pergunakan makan dan minum. Nah, jadi beliau tidak membatasi hanya emas dan perak. Apapun yang terbuat dari benda yang mahal, walaupun selain emas dan perak, itu dilarang dipakai untuk makan dan minum. Ya kalau menurut saya pribadi sih, ya pantas juga kalau dilarang, walaupun bukan emas dan perak. Yang penting itu benda-benda yang mahal, karena itu bisa menunjukkan berlebih-lebihan. Kemudian berikutnya tadi dikatakan bahwa dilarangnya kita menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak itu karena itu adalah bagi orang-orang yang kafir di dunia dan bagi kita di akhirat. Tapi selain itu ada lagi sebab yang lain, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut, hadis juga yang muttafaqun alaih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Orang yang minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari perak atau emas dan perak, sebenarnya ia telah menyiramkan atau menuangkan ke dalam perutnya itu api neraka jahanam. Jadi orang yang makan, minum dengan bejana emas dan perak, sebenarnya dia sedang menuangkan apa? Menuangkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Nah, berarti ini menunjukkan penegasan dari pelarangan tersebut, bahwa pelarangan di sini
tidak hanya bersifat makruh ya, tapi haram. Kenapa haram? Karena di sini ada ancamannya. Jadi untuk menentukan apakah larangan itu sifatnya makruh atau haram, dosa kecil atau dosa besar, terkadang ulama itu menyimpulkannya dari ancaman. Jadi kalau di situ ada ancaman neraka seperti di sini ya, seperti menuangkan api neraka jahanam ke dalam perut, berarti larangan itu menunjukkan dosa besar. Jadi larangan ini menunjukkan dosa besar. Jadi bukan hanya sekedar dosa kecil, apalagi cuman sekedar makruh ya, tapi dosa besar karena ada ancamannya. Barang siapa yang minum dalam gelas yang terbuat dari emas perak, maka dia tempat makan dan minum yang ditambal dengan perak. Tadi kita sudah sepakat ya bahwa menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum ya, baik itu gelasnya, piringnya, pancinya, garpunya, sendoknya, pisaunya, apapun yang digunakan untuk makan dan minum yang terbuat dari emas dan perak itu dilarang. Tapi bagaimana kalau kita hanya menambal? Misalnya ada benda yang pecah, retak, terus ditambal dengan perak, apa hukumnya? Mungkin untuk zaman sekarang tidak tergambar ya, bahwa kita punya gelas pecah atau retak ditambal dengan perak. Kalau di zaman dulu yang namanya perabot rumah tangga untuk makan minum itu kan jarang dan juga susah karena belum ada pabrik seperti sekarang ya, dan tentu harganya juga mahal-mahal. Biasanya mereka kalau ada yang retak itu ditambah lagi, kalau ada yang retak ditambah lagi. Kalau kita sekarang biasanya kalau retak dan sebagainya langsung aja dibuang, beli lagi. Tapi kalau dulu ditambal. Nah terkadang nambalnya itu dengan yang ada aja lah. Misalnya yang ada emas perak ditambalah dengan emas atau perak. Apa hukumnya kalau ada bejana yang ditambal retaknya seperti itu? Ditambal dengan perak atau emas. Jadi dia bukan terbuat dari emas dan perak. Dia terbuat dari logam biasa. Tapi karena retak kemudian ada ditambal sedikit dari perak atau emas. Pengarang Hafidhahullah Ta'ala menyatakan wanita muslimah diperbolehkan menggunakan bejana atau tempat makan dan minum yang ditambal dengan perak. Jadi ketika bejana itu tidak terbuat dari emas dan perak, tetapi ada satu bagian yang retak kemudian ditambal dengan perak, maka masih boleh dipergunakan. Ya, syaratnya apa? Syaratnya penambalannya hanya dengan perak, bukan dengan emas. Kalau dengan emas juga nggak kebayang Bu ya. Kalau di zaman sekarang kan mahal tuh kan. Emas kan mahal banget. Buat apa ditambal, digunakan untuk nambal gelas atau piring ya, mendingan buat perhiasan walaupun hanya 1-2 gram gitu kan. Jadi nggak kebayang. Tapi mungkin aja di zaman dulu orang bisa nambal wadah, piring dan sebagainya dengan emas. Jadi tidak boleh kalau dengan emas, hanya boleh dengan perak. Itu pun juga disyaratkan tidak terlalu banyak tambalannya. Ya, tidak terlalu banyak. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah, rawahul Bukhari. Bahwa gelas yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah retak. Lalu beliau menambalnya dengan perak pada bagian yang retak tersebut. Jadi ditambal dengan perak
Ya, jadi ada yang retak, ada yang celah, bolong, itu tambal dengan perak. Nah, ini menunjukkan apa, Bu? Bahwa menambal bejana yang retak dengan sedikit perak tidak mengapa, tidak termasuk dalam larangan makan minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Jadi tidak termasuk larangan. Ya, kenapa? Karena hanya sedikit. Itu pun juga perak. Sebagian ulama lain mengatakan hanya perak saja. Kalau emas tidak boleh digunakan untuk menambal, walaupun sedikit. Abdul Khattab rahimahullah mensyaratkan adanya suatu kepentingan pada setiap penggunaannya. Jadi syaratnya harus memang penting atau darurat di dalam menggunakan tambalan perak tadi. Jadi kalau misalnya orang bisa beli wadah yang lain, berarti kan tidak darurat, duitnya banyak, maka tidak boleh menambal bejana itu dengan perak. Jadi harus ada kepentingan atau darurat. Kemudian karena setiap rukhsah atau keringanan yang diberikan, nah ini kan sebenarnya keringanan kan, aslinya kan tidak boleh makan minum dengan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Di sini menunjukkan rukhsah atau keringanan. Dan keringanan yang diberikan itu biasanya adalah karena adanya satu kepentingan atau darurat. Ya, jadi rukhsah keringanan itu biasanya karena kondisi darurat. Contoh, orang nggak bisa sholat berdiri karena sakit, maka dibolehkan duduk. Berarti duduk dalam sholat itu karena rukhsah keringanan. Dan keringanan itu karena darurat. Daruratnya apa? Dia nggak bisa berdiri. Seperti juga di sini, ya kan? Misalnya dia nggak bisa beli lagi, nggak bisa beli bejana lagi, terpaksa harus ditambal dengan perak, maka nggak ada masalah. Dalam hal ini penulis sendiri berpendapat. Nah, jadi kalau penulis Syekh Kamil Muhammad Uwaidah berpendapat diperbolehkan menambal gelas atau tempat lainnya dengan menggunakan perak tanpa adanya suatu kepentingan. Nah, jadi kalau pengarang kitab ini yang kita pelajari ini, hafizahullah, mengatakan bahwa menambal dengan perak untuk bejana itu nggak mesti harus karena kondisi darurat. Jadi walaupun nggak darurat pun boleh. Misalnya nih bejananya retak, dia kalau mau beli lagi bisa, duitnya banyak, itu pun tetap boleh nambal dengan perak walaupun bukan dalam kondisi darurat. Tetapi jumlahnya hanya sedikit, ya, tambalan itu hanya sedikit, tidak banyak, atau tidak boleh lebih dari setengah dari jumlah unsur barang yang ada, tidak boleh melebihi dari setengah logam yang lain, ya, di mana benda itu dibuat. Jadi boleh menambal dengan perak asalkan hanya sedikit. Kemudian yang ketiga, bejana dan pakaian ahli kitab yang tidak diketahui kenajisannya. Wadah, terus pakaian ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang tidak diketahui kenajisannya. Artinya tidak diketahui kenajisannya apa? Memang tidak terlihat atau terbukti mereka menggunakannya untuk makan atau minum yang haram. Jadi tidak diketahui kenajisannya. Kecuali kita lihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa mereka itu makan minum dengan benda-benda yang najis, haram. Nah, berarti nanti hukumnya beda lagi. Mengenai permasalahan ini terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yaitu mengenai permasalahan apa? Bejana dan pakaian ahli kitab yang tidak diketahui kenajisannya. Pertama,
terhadap mereka yang tidak menghalalkan bangkai seperti orang-orang Yahudi. Jadi untuk orang Yahudi, di mana orang Yahudi juga mengharamkan bangkai ya, mereka tidak menghalalkan bangkai, maka bejana mereka tetap suci. Jadi kalau misalnya kita dikasih wadah bejana oleh orang Yahudi, di mana orang Yahudi itu tidak dikenal menghalalkan bangkai, mereka juga mengharamkan bangkai, maka bejana yang diberikan kepada kita itu adalah suci, tidak najis. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kedatangan seorang tamu yang beragama Yahudi. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kedatangan seorang tamu yang beragama Yahudi. Dia datang dengan membawa apa? Roti dan minyak yang berbau busuk. Ini sebenarnya bukan busuk yang lantas kemudian tidak boleh dimakan ya Bu ya. Ini sejenis makanan dulu lah ya. Mereka dulu biasa makan roti kemudian dicampur dengan apa namanya? Minyak yang sudah berubah baunya. Bukan berarti busuk loh. Ini kok makanan busuk dimakan? Apakah dia pengen ngeracuni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Enggak sih. Ini sejenis makanan aja. Minyak yang sudah berubah baunya. Jadi roti dan minyak yang sudah berubah baunya tadi diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentunya pakai wadah kan ngasihnya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya menerima pemberian dari orang Yahudi, termasuk juga orang kafir yang lain. Boleh. Yang kedua menunjukkan bahwa sembelihan orang Yahudi itu halal. Buktinya dia membawa minyak, Bu. Minyak itu biasanya dulu mereka terbuat dari hewan, Bu. Nah, dan hewan itu tentu mereka sembelih kan. Jadi mereka sembelih kambing misalnya, lemaknya dibikin minyak, kemudian disimpan, kadang sampai berubah baunya. Nah itu mereka simpan minyaknya, padahal itu dari sembelihan mereka. Berarti sembelihan mereka itu halal. Demikian juga hadis ini menunjukkan bahwa wadah yang mereka pakai itu tidak najis. Karena seandainya wadah yang mereka pakai itu najis, pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerimanya. Jadi hadis riwayat Imam Ahmad ini memberikan faedah sedikitnya 3. Yang pertama, bolehnya menerima pemberian hadiah dari orang kafir, baik itu ahli kitab maupun orang musyrik, karena tidak ada pengkhususan. Terus yang berikutnya, halalnya penyembelihan orang ahli kitab, karena di sini Nabi mendapatkan minyak, dan minyak itu dari hewan biasanya, dan hewan ini biasanya disembelih oleh mereka, berarti sembelihan mereka halal sebagaimana dalam ayat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, dan makanan ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani halal bagi kalian, yaitu sembelihan mereka. Demikian juga menunjukkan bahwa wadah yang mereka pakai itu juga suci, tidak najis. Karena seandainya najis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima pemberian ini. Demikian juga dalil yang lain yang menunjukkan. Kemudian kedua, terhadap mereka yang menghalalkan bangkai, seperti para penyembah berhala, orang-orang Majusi, dan sebagian dari orang-orang Nasrani, maka perabot bejana yang tidak mereka gunakan tetaplah suci. Nah, jadi kalau untuk mereka yang menghalalkan bangkai, dirinci menjadi 2. Wadah yang mereka tidak pernah pakai itu suci, ya. Tapi wadah perabot yang telah mereka pakai itu berubah menjadi najis. Berubah menjadi najis. Allahu a'lam, kenapa kok dirinci seperti ini? Ya, jadi pengarang merinci
Kalau bejana itu dimiliki oleh orang yang mengharamkan bangkai, seperti Yahudi dan Nasrani, ahli kitab, maka bejana mereka suci. Tapi kalau itu dimiliki oleh orang yang menghalalkan bangkai, seperti orang-orang musyrik, orang-orang kafir, majusi dan sebagainya, maka dirinci jadi dua. Kalau perabotan itu tidak pernah dipakai mereka, maka suci. Misalnya mereka bikin sesuatu terus dikasih ke orang Islam, belum dipakai mereka, Bu. Jadi belum dipakai masak, makan, itu suci. Tapi kalau sudah dipakai, maka itu berubah menjadi najis. Jadi kalau sudah dipakai berubah menjadi najis. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, di mana ia menceritakan, qultu ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin min ahlil kitab afana'kulu fi aniyatihim, qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha thumma kulu fiha. Aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami berada di kampung atau negeri kaum dari ahli kitab. Ahli kitab itu berarti apa? Yahudi atau Nasrani. Sesungguhnya kami sedang berada di kampung ahli kitab. Apakah kami boleh makan menggunakan wadah atau bejana mereka? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la ta'kulu fiha, janganlah kalian makan dengan menggunakan bejana mereka, illa alla tajidu ghairaha, kecuali jika kalian tidak menemukan wadah yang lain, faghsiluha, maka cucilah wadah itu, kemudian kulu fiha, makanlah dengan wadah itu. Jadi hadis ini menunjukkan apa? Bahwa kita dilarang menggunakan wadah bejana ahli kitab kecuali nggak ada yang lain. Kalau tidak ada yang lain, maka boleh kita menggunakan itu dengan syarat kita mencucinya terlebih dulu. Nah, berarti ini kan menunjukkan apa, Bu? Menunjukkan bahwa perincian yang disebutkan pengarang di atas tadi kurang tepat. Loh, kok kurang tepat? Kenapa? Tadi kan dikatakan kalau orji karena mereka mengharamkan bangkai. Sedangkan orang kafir yang menyembah berhala, yang menghalalkan bangkai, majusi, menyembah api, maka wadah mereka itu kalau belum pernah digunakan suci. Tapi kalau sudah pernah digunakan, maka itu menjadi najis. Berarti nggak boleh dipakai. Sedangkan hadis ini kan menunjukkan ahli kitab. Tadi dikatakan kalau ahli kitab nggak ada masalah karena mereka mengharamkan bangkai. Kenapa di sini kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nggak boleh kecuali tidak ada yang lain, maka kalian makan dengan itu setelah dicuci atau dibasuh. Maka menurut pendapat yang saya kuatkan gini, Bu, ya. Menurut pendapat yang saya kuatkan begini. Aslinya bejana orang kafir itu adalah suci. Aslinya suci semuanya. Kecuali kita mendapatkan bukti, ya Bu, ya, bahwa mereka itu memasak atau makan makanan yang najis atau haram di situ. Baru kemudian hukumnya menjadi najis. Kalau kita punya bukti, maka kita tidak boleh menggunakannya untuk makan minum kecuali setelah kita cuci, dan kecuali kalau tidak ada yang lain. Seperti hadis Abu Sa'labah tadi,
Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awalnya melarang pakai, kecuali nggak ada yang lain, baru boleh dipakai terus dicuci. Dilarang dipakai karena ihtiyat, kehati-hatian, khawatir mereka itu makan makanan yang haram, makanan yang najis menurut kita. Makanya jangan dipakai. Tapi kalau nggak ada yang lain, kita boleh pakai dengan syarat dicuci. Bagaimana kok boleh dipakai walaupun dicuci? Kenapa yang awal tadi nggak langsung aja pakai tapi dicuci dulu? Kenapa Nabi melarang? Karena gini Bu ya, zaman dulu mungkin mencuci bejana itu bukan sesuatu kebiasaan sehari-hari kayak kita nyuci piring gitu ya Bu ya. Jadi kadang mereka kalau ada bejana ya mungkin karena kurangnya air kan zaman dulu. Kalau ada wadah bekas dipakai makan itu paling dilap aja, yang penting kering terus dipakai untuk makan lagi gitu kan. Makanya khawatir kalau itu dipakai untuk makan atau masak benda yang najis itu nggak hilang najisnya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Tapi kalau nggak ada yang lain, kita boleh pakai, boleh, yang penting dicuci dulu. Walaupun kadang-kadang dicuci itu tidak menghilangkan najis mungkin karena saking tebelnya najisnya sehingga kalau dicuci pun nggak hilang najisnya, tapi tetap aja boleh dipakai, yang penting sudah dicuci dan tidak ada yang lain. Itu kesimpulannya yang paling tepat gitu. Allahu a'lam bishawab. Jadi tidak perlu dirinci. Kalau yang dimiliki ahli kitab tetap suci walaupun pernah dipakai, tapi kalau bukan ahli kitab yaitu yang menghalalkan bangkai ya, yang baru boleh dipakai bejananya, tapi yang sudah pernah dipakai mereka itu najis. Padahal kita kan nggak lihat bener apa tidak najisnya. Nah, seperti itu rinciannya mungkin kurang tepat menurut saya. Allahu a'lam. Abdul Khattab rahimahullah mengatakan atau menyebutkan bahwa bejana orang-orang kafir juga tetap suci. Nah, ini beliau menampaikan pendapat lain. Abdul Khattab menyebutkan bahwa bejana orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir ini maksudnya bukan ahli kitab ya, tidak yang bukan ahli kitab, walaupun ahli kitab juga kafir, juga tetap suci. Mengenai makruhnya penggunaan tersebut terdapat dua pendapat. Pertama, dimakruhkan penggunaannya berdasarkan hadis di atas, yaitu Nabi melarang jangan makan dengan itu kecuali ada yang lain, maka boleh dipakai tapi dicuci dulu. Berarti larangan yang pertama tadi sifatnya makruh. Yang kedua, tidak dimakruhkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan. Nah, pernah melakukan apa tadi? Nabi dikasih roti dan minyak yang sudah berubah baunya oleh seorang Yahudi dan beliau makan dengan makanan itu dan pakai wadah mereka. Sedangkan mengenai pakaian, topi maupun selendang ahlu kitab adalah tetap suci selama tidak atau belum pernah dikenakan atau dipakai oleh mereka. Jadi pengarang kitab ini juga menyebutkan bahwa selain wadah bejana, yaitu pakaian, topi, selendang ahli kitab itu suci selama mereka belum pernah menggunakan. Artinya baru mereka buat, baru belum pernah dipakai, maka suci dan boleh dipakai oleh orang Islam. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pernah memakai pakaian yang ditenun oleh orang-orang kafir. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, saya lebih mengutamakan agar orang-orang yang sholat dengan menggunakan pakaian ahlu kitab mengulangi sholatnya. Sedangkan Imam Ahmad mengatakan beliau lebih memilih afdolnya orang yang sholat dengan pakaian dari ahlu kitab untuk ngulangin sholat karena dikhawatirkan najis. Tapi ini sekali lagi istihad Imam Ahmad ya, karena kembali kepada kaidah asal Bu, segala sesuatu kalau tidak terbukti najis maka hukumnya adalah suci walaupun dimiliki oleh orang ahli kitab. Pakaian mereka, topi, selendang itu adalah tidak najis alias suci. Tapi Imam Ahmad beristihad kalau orang sudah terlanjur pakai sebaiknya mengulangi. Beliau nggak mewajibkan ngulangin sholat, tapi hanya menghimbau karena dikhawatirkan pakaiannya itu najis.
Tapi kalau di zaman sekarang ibu-ibu, mohon maaf, enggak umum sih ya, walaupun orang kafir sekalipun, ahli kitab sekalipun, biasanya mereka nyuci pakaian, ya kan? Beda dengan zaman dulu, mungkin nyuci pakaian itu enggak selalu, enggak sering gitu loh. Kalau di zaman sekarang kan walaupun ahli kitab, walaupun orang kafir sekalipun, mereka udah kebiasaan pakaian sekali dua kali pakai dicuci pakai mesin, ya kan? Itu sebenarnya nggak mengkhawatirkan lah kalau kita misalnya dipinjemin pakaian mereka, takutnya pakaian mereka najis, terus kita pakai sholat, insya Allah nggak khawatir seperti itu. Kenapa Imam Ahmad lebih mengutamakan orang yang sholat dengan menggunakan pakaian ahli kitab untuk mengulangi sholatnya? Beliau beristihad karena mereka beribadah dengan pakaian yang najis. Dikhawatirkan mereka itu nggak suci pakaiannya, tapi sekali lagi tadi kan udah dicuci, biasanya mereka udah nyuci sekarang. Akan tetapi pendapat tersebut menurut Abdul Khattab tidak diharuskan, sebab hukum pokoknya adalah suci sehingga sholatnya tidak menjadi batal karena adanya keraguan. Nah, ya menurut Imam Abdul Khattab ini yang lebih tepat. Jadi tidak ada keharusan untuk ngulangin sholat kalau pakai pakaian orang kafir. Kenapa? Karena hukum pokok segala sesuatu itu aslinya adalah suci. Tidak bisa kita mengatakan sholatnya batal karena pakaiannya najis, apalagi hanya karena ragu-ragu. Jadi kembali kepada hukum pokoknya. Baik. Setelah itu kita masuk ke poin yang keempat, bulu bangkai. Misalnya ada bangkai kambing, bagaimana dengan bulunya? Kalau bangkainya kita udah jelas itu najis. Nah, bagaimana dengan bulunya, ya kan? Bulu atau rambut bangkai adalah suci. Walaupun kulitnya najis, daging bangkai dan tulangnya juga najis karena kena dagingnya, tapi bulunya dihukumin suci, tidak najis. Kenapa? Karena keduanya, yaitu bulu atau rambut itu tidak bernyawa. Ya, jadi namanya bulu atau rambut hewan itu enggak bernyawa, sehingga tidak mengalami yang namanya kematian dan tidak juga menjadi najis karena proses kematian. Seperti halnya telur yang berada di dalam perut ayam. Telur itu kan sesuatu yang tidak bernyawa kan aslinya kan, bukan ayamnya di dalam. Jadi ketika misalnya ayamnya disembelih, ayamnya mati, mohon maaf ayamnya mati Bu, kan bangkai kan, kalau nggak disembelih. Tapi di dalam ayam ada telurnya, telurnya bagaimana, ikut jadi bangkai atau enggak? Enggak, sama dengan bulunya, sama dengan rambutnya, tidak menjadi najis. Jadi kalau kita misalnya nemu bangkai ayam betina, ayamnya najis karena dia bangkai, tapi bagaimana bulunya tidak najis. Bagaimana pula telur yang ada di dalam perutnya juga nggak najis. Bukti tidak adanya nyawa pada bulu dan rambut adalah bahwa padanya tidak dapat merasakan apa-apa. Dan karena bulu dan rambut yang terlepas dari kulit pada saat hewan masih hidup tetaplah suci. Begitu juga bulu misalnya domba ketika dicukur maka dia suci, dan sebenarnya domba itu tidak terlalu merasakan. Beda kalau kulit kan dicabut sakit, ya kan? Kalau ini kan enggak, jadi suci. Seandainya bulu atau rambut itu bernyawa, niscaya akan najis karenanya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Imam Tirmizi. Ma'ubina minal hayyi fahuwa mayyitun. Apapun yang terpisah dari makhluk yang hidup maka itu adalah bangkai. Maksudnya apa nih Bu hadis ini? Maksudnya gini, misalnya ya, kambing hidup karena pemiliknya pengen hemat ngirit, kakinya dipotong dulu. Tapi kan kambingnya nggak mati kan?
biar bisa dimakan kambingnya sebagian tapi kambingnya masih hidup. Itu nggak boleh. Pertama ya karena menyiksa, jelas. Yang kedua, kaki yang dipisah dari kambingnya itu, walaupun kambingnya masih hidup, dia statusnya adalah bangkai, sehingga kakinya itu tidak boleh dikonsumsi. Emang seperti itu terjadi? Mungkin kalau kaki enggak, Bu. Kalau di zaman dulu katanya ada lemaknya, Bu. Ya. Katanya kan yang namanya kambing itu kan suka ada yang berlemak di belakangnya banyak gitu. Mereka kadang-kadang potong dulu lemaknya. Kambingnya kan nggak mati, terus lemaknya dimanfaatkan. Maka itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena lemak itu bagian daripada tubuhnya. Sehingga kalau dia dipisah dari tubuhnya, maka bangkai, dia menjadi bangkai. Apa dasarnya? Setiap yang dipisah dari makhluk yang hidup, maka dia adalah mayit, bangkai. Jadi hadis ini berstatus hasanun gharib, walaupun gharib tapi dia hasan ya. Artinya sesuatu yang hidup kemudian dipotong sebagian tubuhnya, maka sebagian tubuhnya ini menjadi bangkai walaupun hewan tadi tetap hidup. Allahu a'lam bishawab. Ya, kita sampai pada poin keempat. Insya Allah nanti lanjutkan dengan yang lain, kulit bangkai. Di sini ada banyak khilaf ulama. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Baik, kita jawab pertanyaan yang masuk. Bismillah. Apakah boleh melakukan perawatan wajah menggunakan unsur emas? Jadi kalau kita ambil pendapat ulama tadi bahwa yang dilarang itu adalah untuk makan minum, selebihnya tidak mengapa, kecuali untuk perhiasan, untuk laki-laki tidak boleh. Berarti kalau perawatan wajah ini digunakan oleh perempuan dengan menggunakan unsur emas, ya tidak ada masalah. Mungkin contohnya adalah gigi emas kali ya. Kalau gigi emas itu ya nggak ada masalah kalau itu untuk wanita, perhiasan kan. Kalau untuk laki-laki bagaimana? Gigi emas untuk laki-laki kalau memang menutup aib ya, giginya memang ada yang rusak, kemudian perlu diganti dengan gigi emas, maka nggak apa-apa. Tapi kalau hanya untuk keindahan nggak boleh. Jadi yang pertanyaan ini insya Allah nggak ada masalah ya. Kenapa? Karena larangan tadi hanya ditujukan untuk makan dan minum. Sedangkan selain itu nggak ada masalah. Ataupun bisa dikatakan bahwa pertanyaan ini lebih menjurus pada penggunaannya untuk perhiasan. Nah, kalau untuk wanita kan nggak apa-apa perhiasan emas dan perak. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau makanan digerubung sumut dan ada yang mati pada makanan itu, masih boleh nggak kita memakan setelah semutnya dibersihkan? Insya Allah nggak ada masalah ya. Yang penting semutnya dibersihkan. Ya memang kita dilarang membelu semut, tapi kadang-kadang nggak sengaja makanan itu ada semutnya, terus kita bersihkan, semutnya mati tanpa sengaja, nggak ada masalah. Karena itu juga tidak najis juga. Semut, lebah itu disebut nggak najis, karena dia termasuk hewan yang mala nafsa lahu sa'ilah, tidak ada darah yang mengalir darinya. Maka bangkai binatang-binatang tadi, semut, lebah dan sebagainya tidak termasuk najis. Mungkin kaitannya dengan makanan yang ada semut yang mati itu, apakah dosa kita membunuhnya? Kan kita nggak sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika kita dikasih makanan, misal opor ayam sama non muslim, bolehkah kita memakannya? Sedangkan kita tahu jika non muslim tersebut juga pernah masak yang haram. Begini ya, kalau yang ngasih makanan kita itu orang ahli kitab, seandainya ayamnya itu disembelih sendiri oleh mereka juga nggak apa-apa insya Allah. Kecuali terbukti mereka itu ketika menyembelih menyebutkan nama
selain Allah. Nah, misalnya dengan nama Tuhan Yesus misalnya, nah, itu nggak boleh. Tapi kalau mereka menyembelihnya nggak menyebut apa-apa, nggak ada masalah. Ya, sebagaimana dalam surah Al-Maidah, wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, dan makanan ahli kitab halal bagi kalian. Tapi bagaimana karena mereka masaknya dengan wadah yang dengan wadah yang mereka gunakan untuk masak yang haram. Ya, kalau kita hanya dengar, yaitu kemudian tidak bisa menjadi hukum. Atau kalau kita memang membuktikan memang sering setiap saat masak pakai itu, nah itu dikhawatirkan masih terkena najisnya, maka sebaiknya tidak kita terima. Tapi kalau dia tidak termasuk orang yang sering-sering masak yang haram, yang najis, ya sudah lama misalnya, pasti kan ketika dia masak opor itu kan sudah pasti dicuci ya. Kalau di zaman sekarang kan umum ya, beda dengan zaman dulu. Zaman sekarang itu umum ya, bahwa mereka itu mencuci piring setiap hari, maka insya Allah nggak ada masalah. Ya, ada lagi mungkin yang nanya. Yang mau bertanya, mau duduk atau langsung silakan. Baik, tidak ada lagi yang bertanya. Baik, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka